Pertandingan seru antara Timnas Indonesia U17 dan Yaman akan berlangsung malam ini. Pertandingan ini akan menentukan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17. Kick-off pertandingan ini akan berlangsung pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Jika Anda ingin menonton, silahkan follow dan cek di bio, atau saksikan langsung di RCTI dan GTV. Lawan Timnas U17 selanjutnya, Yaman bukanlah tim mudah. Yaman itu di Piala Asia U17 2023 berhasil tembus perempat final, hanya kalah dari Iran dengan adu penalti. Bahkan di babak grup, Yaman itu memimpin klasemen setelah menang persaingan dengan Vietnam dan Kyrgyzstan. Hal itu menunjukkan kalau Yaman memiliki sepak bola yang kuat. 2025 ini Yaman datang dengan pelatih berbeda, Samer Fadel. Pelatih berusia 34 tahun. Mereka juga datang dengan skuad yang berbeda. Di antara skuad Yaman ini, ada pemain yang harus diwaspadai oleh Timnas Indonesia, yaitu Muhammad Al-Garas. Pemain ini sudah cetak 4 gol, mulai dari kualifikasi Piala Asia sampai sekarang. Di kualifikasi Piala Asia kemarin, Yaman inilah yang menumbangkan Malaysia 4-0. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Malaysia nggak ikut Piala Asia U17? Ya jawabannya karena dikalahkan oleh Yaman. Yaman yang menggagalkan Malaysia. Jadi pertandingan hari Senin nggak ada kata untuk meremehkan Yaman. Aku berharap Coach Nova tetap memainkan strategi seperti kita mengalahkan Korea Selatan kemarin. Compact defense, bertahan dengan solid. Mudah-mudahan kita meraih kemenangan. Salam Di Mateo. Timnas di pertandingan penyisihan grup C, tapi serasa playoff masuk ke putaran final Piala Dunia. Ya, karena Indonesia dan Yaman kemarin sudah menang 1 kali dapat 3 poin. Jadi siapapun yang menang di pertandingan ini akan langsung lolos ke sistem gugur Piala Asia dan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia di Qatar. Untuk pertandingan sepertinya akan berimbang karena secara fisik rata-rata sama. Ya, Indonesia dan Yaman di rata-rata tinggi badan itu menduduki posisi terakhir dan nomor 2 dari terakhir. Jadi nggak beda jauh. Sementara waktu lawan Korea kemarin, Korea adalah pemilik postur badan tertinggi rata-rata di Piala Asia. Untuk formasi Indonesia sepertinya nggak akan beda jauh dengan formasi yang dipakai ketika melawan Korea kemarin. Coach Nova masih akan pakai 3 back sejajar dengan formasi 3-4-3 di saat menyerang. Tapi di saat bertahan ada kemungkinan wingback ini turun jadi backnya 5 dan sayap kanan kiri ini turun jadi 5-4-1. Untuk kekuatan Timnas Yaman U17 yang harus diwaspadai adalah ini dia, Karim Abdul-Latif, striker nomor 9 yang punya dribble oke, kecepatan juga oke, finishing oke. Selain itu juga ada sayap kanannya, karena memang Afghanistan mengandalkan sekali serangan dari sayap dengan kecepatan si nomor 3 ini. Yang paling harus diwaspadai adalah ini dia, Al-Garas. Ini adalah kapten dari tim U17 Yaman. Keberadaan Al-Garas walaupun dia center back tapi dia sangat produktif karena dia bisa mencetak 2 gol ketika lawan Kyrgyzstan. Yaman comeback dan menang 3-2. Rekor Yaman ketemu tim ASEAN adalah kemarin waktu melawan Vietnam di penyisihan. Waktu itu kondisinya imbang. Jadi kekuatannya kira-kira sama Vietnam, Indonesia, dan Yaman itu berimbang. Ya, kita doakan, kita support terus tim nasional U17 kita supaya hari ini raih poin maksimal dan langsung lolos ke tim gugur dan otomatis lolos ke Piala Dunia. Sekarang atau tidak sama sekali. Begitulah yang akan dilakoni Garuda Muda saat melawan Yaman dalam lanjutan penyisihan grup C Piala Asia U17. Jika Indonesia mampu mengalahkan Yaman, Indonesia akan menyegel 1 tempat di Piala Dunia U17 2025. Bagaimana caranya? Laga Indonesia kontra Yaman akan berlangsung pada Senin malam. 2 tim teratas dari 4 grup bakal melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2025, sekaligus mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3-27 November 2025. Saat ini, Timnas Indonesia U17 berada di posisi kedua klasemen, sementara grup C Piala Asia U17 2025. Tim berjulukan Garuda Asia itu mencatatkan 3 poin dari 1 pertandingan. Timnas Indonesia U17 sebenarnya mempunyai nilai yang sama dengan Yaman U17 yang bercokol di singgasana grup C Piala Asia U17 2025, namun kalah selisih gol.
peringkat ketiga klasemen grup C Piala Asia U17 2025 diisi oleh Timnas Korea Selatan U17 dengan 0 poin dan juru kunci menjadi milik Timnas Afghanistan U17 yang juga nihil angka Timnas Indonesia. U17 memulai perjuangannya di grup C Piala Asia U17 2025 dengan menaklukkan Korea Selatan U17 1-0, sedangkan Yaman U17 mengalahkan Afghanistan U17 2-0 dalam partai kedua. Grup C Piala Asia U17 2025 lainnya pada Senin 7/4/2025, Afghanistan U17 akan berhadapan dengan Korea Selatan U17 di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Timnas U17 dibahas di media Korea Selatan nih. Salah satu media terbesar di Korea Selatan, STN News Sports Korea, itu bikin berita di headline newsnya, Korea Selatan kalah dari Indonesia. Nah ini kan ada judulnya nih. Ini kalau dibaca kurang lebih begini. Asianeo, Sarangeo, Park Jisung, An Jung Hwan, Son Heung-min, Gencanayo. Yang artinya, Di Matteo itu mirip dengan Lee Min Ho. Bercanda ya, bercanda. Jangan serius sekali. Ya, yang benar artinya adalah status Korea Selatan sebagai raja di Asia itu terhina. Wajar aja ya media STN bikin berita seperti itu judulnya. Karena Korea Selatan ini statusnya adalah finalis Piala Asia edisi 2023 lalu. Kok bisa kalah dari timnas Indonesia yang 2023 lalu itu nggak lolos? Nah, gara-gara berita ini, kalau kalian buka IG timnas Korea, itu fans Korea yang berkomentar dengan bahasa Korea, sebagian besar mengatakan pelatih timnas U17 harus bertanggung jawab. Jadi mereka menuntut pelatih harus bertanggung jawab untuk membawa Korea ke Piala Dunia. Ya kalau aku nggak bisa bilang apa-apa sih, satu kata sih untuk Korea Selatan. Gencanayo, salam Di Matteo. Satu langkah lagi bagi timnas U17 bisa lolos ke Piala Dunia U17 sekaligus mungkin pertama kali ya. Bisa lolos lewat kualifikasi sekaligus beruntun bisa main di Piala Dunia U17. Karena juara grup dan juga runner up itu bisa langsung lolos ke Piala Dunia U17. Dan kita sudah 3 poin, artinya kita hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan ya kita bisa lolos ke Piala Dunia U17. Kalaupun tidak ya kita harus bisa mendulang poin sehingga kita bisa lolos sebagai runner up, minimal runner up. Ya, dan itu sangat possible, sangat mungkin. Jadi kita dukung terus perjuangan timnas U17 di Piala Asia U17. Semoga bisa menghasilkan yang terbaik dan kita bisa lolos ke Piala Dunia U17. Segitu dulu. 아이 꺼져라고 씨발 새끼야. 야 씨발 놈들. 씨발. 나 아니라니까 씨발 새끼야. 아 씨발. 씨발 새끼. 뭐야 씨발 닥쳐라 씨발 새끼야. 아 씨발. 멈춰라고 씨발. 나 아니라고. 오 씨발. Tak banyak yang tahu bahwa timnas U17 Indonesia adalah salah satu skuad terpendek di Piala Asia U17 2025. Jika di rata-rata, para pemain Garuda Muda hanya memiliki tinggi 173 cm. Angka itu menempatkan mereka di peringkat ke-15 dari total 16 peserta dalam hal tinggi badan. Namun di luar dugaan, tim asuhan Novarianto justru berhasil mengalahkan Korea Selatan, salah satu raksasa Asia yang secara statistik menempati urutan kedua dalam rata-rata tinggi pemain, yaitu 180 cm. Meski sepanjang laga lebih banyak ditekan, Garuda Muda tetap mampu mencuri kemenangan. Bukan karena dominasi permainan, tapi karena pertahanan yang disiplin, kerja keras tanpa henti, dan sedikit keberuntungan. Kalau poin Indonesia, Yaman, dan Korea Selatan sama, siapa yang bakalan lolos? Piala Asia U17 kali ini yang mengatur regulasi kompetisinya adalah AFC. Nah, kalau kita buka situs AFC itu menggunakan aturan Piala Asia U17 2023 untuk Piala Asia 2025 kali ini. Nah, di pasal 73 disebutkan di sini ya, tim yang lolos itu ditentukan oleh yang pertama poin. Nah, kalau poinnya sama, kita lihat poin 7321. Penentuan yang pertama adalah head to head. Baru yang kedua selisih gol. Jadi nanti kalau Yaman, Indonesia, dan Korea Selatan poinnya sama-sama 6, penentuan lolosnya adalah dilihat yang pertama berdasarkan head to head. Abis itu baru selisih gol. Beda dengan timnas senior yang main di kualifikasi Piala Dunia. Itu kan regulasinya ditentukan oleh FIFA.
Kalau kita baca regulasinya kualifikasi Piala Dunia, penentuan lolosnya itu kalau poinnya sama, yang pertama adalah selisih gol dulu, selisih gol. Baru kemudian di bawahnya ini adalah head to head. Jadi beda ya, kalau Piala Asia U17 ini penentuan lolosnya kalau poin sama itu ditentukan head to head dulu, baru selisih gol. Kalau timnas senior yang dikualifikasi Piala Dunia round 3, itu penentuannya selisih gol dulu, baru head to head. Salam Di Matteo. Kalian ingat nggak waktu timnas U20 asuhan Indra Safri kalah 3-0 di Piala Asia kemarin? Dimana semua golnya itu kan dari bola atas. Ada pandit yang ngomong, itu bukan salah pelatih katanya. Kalau lu tinggi 170-an, lawan lu 180-an, lu kalah duel bola udara, ya itu bukan salah pelatih. Teorinya itu dipatahkan oleh timnas U17 tadi malam. Ya kalau kita lihat di sini ya, rata tinggi Indonesia itu paling rendah nomor 2 bang, 173 cm. Sementara Korea Selatan nomor 2 tertinggi, rata-rata 180 cm. Nah kalau kalian nonton tadi malam di menit 37 itu ya, pada saat Korea Selatan dapat sepak pojok, jelas ini. Coba kalian lihat di sini ya, pada saat berbaris, ini coba lihat. Pendek-pendek ini pemain timnas kita ini. Tengok pemain Korea Selatannya, tinggi-tinggi semua mereka. Tapi kenapa bisa Indonesia meredam Korea? Nggak bisa Korea Selatan memanfaatkan tinggi badan. Ya berarti karena instruksi pelatih. Artinya teori si pandit itu terbukti nggak? Nggak terbukti teorinya. Orang kalau udah pemuja total football ya begitu. Yang penting main menyerang. Terdiam itu pandit sekarang. Tapi congrats untuk timnas Indonesia. Selamat atas kemenangannya. Kita hanya butuh satu kemenangan lagi. Kita akan ke Piala Dunia U17. Salam Di Matteo.